Baik, selamat sore. Selamat sore, Pak. Masih bersama saya Ahmad Kuri, Managing Editor Adwork. Kali ini kita di Adwork YouTube channel. Ya, Kali ini kami hadir di Jakarta Convention Center di ajang pameran Digital Transformasi Indonesia Conference and Expo. ya. Kalau kita bicara mengenai transformasi digital, ini Ya. sesuatu yang sangat penting gitu, dan Betul, juga setuju. sudah jadi komitmen bersama Ya. pemerintah, juga pelaku usaha, Ya. apalagi kita memasuki kesiapan industri 4.0. Setuju. Tetapi bagaimana kesiapan pelaku usaha ini juga nggak bisa sendiri, tapi perlu juga yang namanya dukungan dari partner-partner, juga penyedia dan sebagainya. Ya, Nah, bersama kami sudah hadir tamu saya Pak Andi Riyadi Ya, sebagai terima kasih. Account Director dari PT Real Data Indonesia. PT Real Data Ya. Indonesia. Ya. Jadi mungkin bisa di-share Pak Andi, Oke. kira-kira solusi apa, produk solusi apa yang dihadirkan PT Real Data Indonesia. di Indonesia ini? Ya, PT Real Data. Perkenalkan, nama saya Andi Ya. Riyadi, sebagai Account Director di PT Real Data Indonesia, atau kita kenal juga dengan nama RDI ya. RDI ya. Kita punya beberapa partner di beberapa industri perbankan dan juga telekomunikasi, dan juga di beberapa lembaga seperti pegadaian ya. Jadi salah satu solusi yang kami tawarkan adalah kita membuat satu produk monitoring, Pak, synthetic monitoring untuk memonitor aplikasi. Ya. Jadi kita sebetulnya berangkat dari sisi customer kami yang bertanya sebetulnya ada nggak sih cara untuk memonitor aplikasi, mereka punya mobile apps gitu ya, secara simpel gitu ya, maksud saya apa yang dirasakan sama pelanggan, user experience gitu ya. Jadinya kita juga berangkat, kami kebanyakan timnya juga selain dari IT, jadi dari sisi Jadi telco. monitornya tuh pakai sistem aplikasi gitu Pak ya? Ya, dari aplikasi. Jadi aplikasi namanya Real Application Performance Monitoring Synthetic Bot, atau kita kenal dengan nama RASBot ya, nama dagangnya RASBot. Nah, RASBot ini sebetulnya adalah satu aplikasi yang bertugas melakukan monitoring dari mobile aplikasi yang sedang dari klien kita gitu. Dengan cara kita melakukan simulasi semua menu yang ada di mobile application tersebut. Ya, transaksi-transaksi. Misalkan kita mau login, kita akan lihat loginnya yang pertama makan waktu berapa lama sampai halaman login, setelah berhasil login nanti keluar di dashboard itu berapa lama juga, lalu dashboard nanti masuk menu pembayaran misalkan, atau mau transfer kemana gitu ya. Rata-rata mobile aplikasi kan seperti itu sekarang ya. Dan semua juga berangkat menggunakan mobile aplikasi untuk layanan-layanan ke pelanggannya kan ya. Nah, kami melakukan simulasi semua menu yang ada di mobile aplikasi klien kita, dan kita mencatat waktu respon time-nya. Nanti bisa kelihatan pelanggan tuh happy nggak sih pakai menu Jadi pakai untuk mobile customer experience-nya itu customer experience ya. Jadi ini berguna di sisi klien untuk mengevaluasi. Oh, layanan kita itu sebetulnya masuk tahap orang satisfied atau masih tolerate, misalkan layanannya baru keluar 4 detik kemudian setelah kita pencet tombolnya. Oke lah, masih sabar gitu kan, tapi tetap diteruskan. Tapi kalau udah lama ini nggak keluar-keluar nih, muter-muter terus nih, 12 detik, 13 detik. Nah, mungkin mulai frustasi orang, mungkin nutup aplikasinya, ngulang lagi, atau udah matiin, malas untuk melakukan transaksi. Nah, itu monitor seperti itu yang kita lakukan gitu ya. Idenya tetap simpel, tapi kita coba untuk melakukan simulasi menggunakan sintetik gitu ya. Secara aktif, itu pendekatan aktif, kita melakukan transaksi terus-menerus di satu aplikasi 24 jam kali 7 terus-menerus, dan mencatat waktu respon time-nya salah satunya. Jadi kita bisa mengevaluasi, nanti namanya ada satu KPI namanya APDEX, Application Performance Index ya. Nanti itu bisa menggambarkan gitu, apakah customer itu satisfied, atau dia tolerate masih, atau dia frustasi sebetulnya menggunakan aplikasi gitu. Nanti hasil evaluasi itu bisa digunakan oleh pihak klien untuk melakukan perbaikan dan minta ke developernya gitu. Dan juga itu yang pertama. Ada juga salah satu fungsinya juga, nanti apabila kita coba melakukan simulasi tersebut, kita mengalami error. Misalkan error. Kan error pada saat development itu mungkin nggak ada gitu ya, situasinya baik-baik saja gitu ya. Tapi ketika go live mungkin ada Go live tiba-tiba masalah. kan bermasalah kan, bisa saja dia menggunakan layanan seluler gitu ya, atau wifi ya. Dan itu bisa terbaca dari Bisa terbaca. Kita melakukan beberapa tes sebelum kita melakukan simulasinya gitu ya. Nah, alarm ini gunanya apa? Sebetulnya alarm juga bisa didapatkan dari sisi back end, karena kami melakukan testingnya kan di sisi front end. Ya.
back end bisa juga dilakukan. Tapi kalau enaknya kalau dari sisi front end itu dari sisi user experience tadi nomor satu. Dan karena kita melakukan simulasi secara aktif, kita bisa tahu lebih dulu, katakan ya. Kita melakukan simulasi pada jam 2 pagi karena tadi saya bilang 24 jam kali 7. Kita melakukan simulasi jam 2 pagi gitu. Kita ketemu error, kita hubungi klien, "Pak, layanan Bapak kayaknya ada masalah di transaksi yang nomor A atau nomor B gitu." Bapak bisa perbaiki sekarang, recovery cepat sebelum nanti jam 6 pagi orang-orang bangun pakai ribut semua karena nggak bisa pakai. Nah itu salah satu keunggulannya dari sintetik itu karena dia bisa mengetahui lebih dini. Karena kita beda kalau misalkan di back end, ya. Back end itu artinya dia mencatat apa yang dilakukan sama customer. Ya. Mungkin jam 2 pagi customer belum pakai. Jadi alarmnya nggak keluar. Ya. Atau nanti jam 6 pagi udah bangun, nyalain, coba nggak bisa apa-apa, komplain. Itu brandnya udah rusak gitu. Sampai di situ brandnya udah rusak. Kita masih ada kesempatan kalau dari tadi early alert ya, supaya kita bisa cepat-cepat melakukan recovery. Mudah-mudahan pada saat orang-orang bangun, masalah udah selesai, udah recover. Kira-kira gitu Pak, secara simpel produk kami gitu ya. Tapi setelah itu apakah ada solusinya? Artinya gini Pak, Ya. ini kan hanya memotret, oh iya ada masalah loh. Lu kalau orang bilang katakanlah saya sehat, ternyata setelah di-detect, setelah check out, oh ada loh, ini begini gitu. Nah, Iya, apakah ada tindak lanjutnya sampai ke solusi? Kita bisa ngasih perakiraan bahwa tadi saya bilang kan networknya bisa kita verify. Jadi sebelum kita lakukan setiap tes itu, kita lakukan verifikasi network dulu, baik dari network selularnya, maupun transportnya, maupun sampai ke servernya ataupun ke database-nya. Itu bisa aja kita lakukan. Ya, kalau diizinkan ya, karena beberapa institusi mungkin mempunyai kebijakan policy security yang ketat gitu ya. Itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah kita melakukan tes itu namanya network verification test untuk mendapatkan di awal gitu ya kondisi network itu seperti apa. Nanti apabila terjadi error, kita bisa perkirakan kira-kira masalahnya dari mana. Oh sinyalnya lemah misalkan ya. Jadi membantu memudahkan si punya itu bagaimana yang harus dilakukan gitu ya. Betul. Betul. Kira-kira masalahnya di sini Pak. Kira-kira masalahnya di situ Pak. Bahwa bisa nanti di back end-nya dicek. Nanti tolong bilang sama bagian maintenance-nya untuk segera dilihat, diperbaiki. Nanti Bapak bisa kalau misalkan udah beres bisa verifikasi lagi sama kita gitu. Nah, Kira-kira gitu. ini kira-kira produk solusi ini targetnya lebih ke mana Pak? Ke siapa itu pelaku? Semua yang punya aplikasi Pak. Oh, Perbankan semua pakai punya aplikasi. Iya. Mobile Artinya application. kalau aplikasi ya semua company bahkan pemerintah aja banyak loh Pak. Layanan Pak. Ada SPBE, ada Smart City. Betul. Bahkan seringkali kita ngeliat aplikasinya banyak banget. Bahkan mungkin ada overlap. Setuju. Bahkan makin memberatkan servernya dan Setuju. Apapun yang berbasis aplikasi dan layanan ya. Masukkan form pajak misalkan. Ya. Ya. Muter aja. betul. Atau apapun lah. Jadi misal- dia udah mendeklar saya punya akses untuk layanan online, tapi kita klik, waduh, lama banget ini. Iya. Ya, Itu bisa jadi bahan evaluasi. Kira-kira masalahnya dari mana gitu ya. Hmm. Ya salah satunya ya tadi user experience. Jadi Sampai nggak ke rekomendasi untuk, oh you harus simplify ini, nggak perlu lah banyak aplikasinya, bisa di sampai ke situ nggak? mungkin kami belum sampai ke sana. Jadi kami itu, jadi sintetik itu adalah satu sisi dari teknik monitoring. Ada teknik monitoring lagi namanya real user monitoring ya. Itu biasanya di sisi back end. Tapi itu tadi yang saya bilang pasif monitoring ya. Tapi ini sebetulnya saling melengkapi gitu. Karena di sisi sintetik itu di sisi depan yang sifatnya aktif tadi, itu tadi simpel sebetulnya. Karena dia merasakan apa yang pelanggan rasakan. Langsung kan? Iya. Ya simpel. Jadi sebetulnya juga mungkin pengambil kebijakan juga melihatnya juga simpel. Mereka nggak pengen dikasih data yang rumit rumit segala. Mereka apa sih pelanggan ngalamin apa sih? Iya. Itu Pak, kami mengambil satu sisi yang sebetulnya sebagai komplement dari sisi yang lain gitu ya. Ya mungkin bisa saling melengkapi. Saya Pak, rasa. ini saya kira juga solusi yang cukup unik tapi penting juga. Tapi Setuju. pasti juga harus punya strategi Kak. Bagaimana kalau saya misalnya company, saya punya banyak aplikasi tapi saya tahu enggak kalau saya perlu solusi Bapak gitu. Iya, Lah. betul. Artinya Bapak juga perlu harus punya strategi go to marketnya. Betul, setuju. Seperti apa itu yang dilakukan? Ini PR juga buat kami ya. Iya, Kami iya, kebetulan iya. berangkat dari tim engineering gitu ya. Saya juga terus terang sejujurnya gitu. Saya harus jualan. Iya, Ya. Pak. Itu. Setuju kan, ujung-ujungnya pasti harus jualan ya. Makanya kami salah satunya membangun relasi ya dengan teman-teman, kebetulan punya di bidang yang sama atau mungkin membutuhkan kita banyak kontak ataupun melalui media sosial gitu ya. Dan juga melewati pameran seperti ini gitu. Ya. Kami sangat
terus terang mencari event seperti DTI ini agak sulit ya. Di Indonesia jarang ini sekali. baru pertama semenjak pandemi saya tahu Pak, karena Betul. ya mungkin, dan saya kira responnya sudah cukup bagus ya, artinya sebagai Setuju, tahap awal. Mungkin ke depan mudah-mudahan dengan pandemi lebih Iya. landai ini, Iya, betul. karena sebenarnya orang haus gitu, haus Sangat. informasi. Sangat. Bagaimana Kita cari channel sebetulnya. Tadi ketemu teman-teman, ketemu orang gitu ya. Jelasin mereka juga terbuka ya. Pendidikan lah mulai ya. Tapi kita juga ketemu orang banyak ini jadi satu kebutuhan ya. Walaupun lewat media sosial gitu kan. Itu juga bisa sih lewat media sosial, lewat LinkedIn segala macam. Pak, sebetulnya ini mulai kapan sih Pak? Terus terang kita di challenge untuk buat barang seperti ini 2018 Pak, baru juga. Ini produksi dalam negeri loh Pak. Jadi Jadi ahli-ahlinya juga orang kita Pak ya. wah, anak-anak kita bagus lah. Saya senang semangatnya ya. Dikasih challenge sama salah satu klien, bisa nggak buat alat ini begitu? Suka kami beli, nggak suka mohon maaf gitu. Challenge kan, satu tantangan gitu ya. Kita coba ternyata bisa, masuk akal semua bisa begitu. Oke, maju. Dan ternyata customer suka. Gitu. Dan kita bisa jual itu. Dari 2018 ke sini gimana Pak? Tren pertumbuhan, bagus responnya sendiri. Kadang semua orang kaget, ini yang kami butuhkan gitu. Walaupun sempit juga pasarnya ya. Maksudnya bukan sempit, maksud saya tajam. Ya, tajam juga. Segmented gitu ya. Tapi banyak yang suka memang. Ya. Satu sisi mereka butuh itu, satu sisi itu tadi saya bilang sebagai komplement. Tapi memang saya kira gini Pak, perlu yang nama era digital ini kan, terlalu ini harus kolaborasi dengan mitra. Bapak menganalisis, tadi Bapak membaca punya ruang keuangan, tapi setelah itu kan mereka butuh solusinya. Mungkin melalui Bapak, oh Pak ada ini dari partner kami, dan itu mungkin sesuatu yang harus dibangun gitu. Itu setuju banget. Makanya kami juga tadi keliling gitu, apa ya solusi apa yang kita juga kerjasama sama beberapa lembaga juga ya. Artinya ketika saya menggunakan solusi Bapak, saya tidak bingung pusing nyari-nyari, tapi Bapak paling tidak, Pak saya punya loh temen, Pak gini. Bahkan mungkin bisa Pak kita bundling aja dari sini. Itu akan menarik Pak. Setuju. Jadi kita juga punya komunitas salah satunya ya untuk saling share informasi gitu. Karena kita juga perlu menjahit. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri juga. Betul. Kita perlu menjahit teknologi ya. Karena nggak mungkin kita kembangin semua sendiri, terlalu mahal, makan waktu lah. Kita perlu kolaborasi dengan yang lain juga. Saya setuju. Itu bahkan perusahaan besar kayak Google, AWS nggak bisa sendiri Pak. Nggak bisa. Ini kolaborasi. Dan mungkin ya ini sesuatu yang menjadi PR Bapak juga, bagaimana membangun sebuah kolaborasi itu sendiri gitu. Satu hal baru ya, kita terbuka dengan masukan dari berbagai pihak ya untuk bisa membangun kolaborasi ini. Kita juga banyak masukan dari pelanggan, Pak alatnya kurang ini, alatnya kurang itu. Oke, kita coba perbaiki, tapi tiba-tiba ini kira-kira akan memakan waktu. Kita nggak bisa berhenti di sini jualan, nggak bisa. Ini gila sejaman gitu Pak. Harus maju terus kan. Harus karena ini berubah terus-menerus sangat cepat gitu kan. Ada teknologi baru yang datang, ada 5G yang datang segala macam, kita harus ya itu tadi bahwa setuju sih kita harus kolaborasi, dan itu mungkin salah satu jalan gitu ya. Masing-masing punya pasar setuju lah ya, tapi kepentingan pasti beririsan di satu sisi. Kira-kira. Menarik sekali Pak perbincangan kita sore kali ini. Saya kira ini mudah-mudahan ada insight baru, ada pemahaman baru bahwa ternyata seperti ini loh potretnya. Ada kebutuhan dari Bapak punya solusi seperti itu. Dan memang PR-nya ke depan ini memang tidak bisa sendiri, tapi mudah-mudahan Bapak bisa punya kontribusi untuk mendorong transformasi digital, mendorong komitmen pemerintah untuk akselerasi teknologi digital, termasuk bagaimana mengoptimalkan potensi ekonomi digital yang ada di Indonesia. Maju bersama lah ya. Maju bersama. Sukses Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Andi waktunya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa saling kerjasama lagi, berbagi ilmu, sharing untuk pemirsa kami di Eatbox ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.